Oke teman-teman, kita langsung masuk ke soal nomor 1. Di sini diberikan fungsi fx yang sama dengan a kuadrat x ditambah 100. Nah, beberapa soal berbeda sedikit yaitu plus 200 dan juga ada tipe ketiga yaitu plus 300. Nah, di sini diberikan informasi yang sama yaitu F20 sama ditambah dengan F inverse dari 22 sama dengan F inverse 20 ditambah F22. Mungkin bagi beberapa teman-teman yang bingung dengan lambang min 1 di atas itu bukan artinya seper ya teman-teman. Tapi kalau F ada min 1 itu artinya adalah fungsi inverse. Oke, nah aku sendiri merasa fungsi inverse adalah materi kelas 11. Jadi mungkin ada sedikit kebingungan bagi teman-teman yang belum mempelajari materi tersebut. Jadi kalau misalkan di sini diberikan fx sama dengan a kuadrat x ditambah 100, maka langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah memisahkan fx itu dengan y. Jadi soal ini berubah menjadi y sama dengan a kuadrat x ditambah 100. Nah, untuk mencari fungsi inverse, nah teman-teman biasanya adalah menjadikan x-nya sebagai subjek. Nah, di soal ini yang menjadi subjeknya adalah y. Y sama dengan a kuadrat x ditambah 100. Nah, untuk mencari nilai inverse, berarti teman-teman harus menjadikan x sebagai subjek dari persamaan berikut. Oke, jadi caranya adalah kita pindahkan 100 ke ruas kiri, yaitu y minus 100 sama dengan a kuadrat x. Kemudian kita bagi dengan a kuadrat menjadi y minus 100 dibagi a kuadrat sama dengan x. Nah, di sini x adalah subjek dari persamaan berikut. Jadi kalau kita menuliskan fungsi inverse dari x, maka x-nya akan menjadi fungsi inverse dan y-nya akan kita ubah sebagai x. Jadi, fungsi inverse dari x adalah x minus 100 dibagi a kuadrat. Nah, kita coba masukkan ke persamaan yang diberikan, yaitu F20, kita langsung masukkan, a kuadrat dikali 20 ditambah 100, kemudian F inverse dari 22, yaitu 22 dikurangi 100 dibagi dengan a kuadrat, itu sama dengan F inverse dari 20, yang merupakan 20 minus 100 dibagi a kuadrat ditambah dengan a kuadrat kali 22 ditambah 100. Nah, di sini ada beberapa yang teman-teman bisa coret karena di sini nilai 100-nya sama di ruas kiri dan ruas kanan. Selain itu, minus 100 per a kuadratnya juga sama. Jadi kita coba kurangkan ya, 20a kuadrat ke ruas kanan. Jadi nanti akan bersisa 22 dikurangi 20 a kuadrat ya. Nah, sementara yang luas kiri akan menjadi 22 dibagi a kuadrat dikurangi 20 dibagi a kuadrat. Jadi persamaan ini bisa disederhanakan menjadi 2 per a kuadrat sama dengan 2a kuadrat. Kita bagi kedua ruas dengan 2, yang alhasil 1 per a kuadrat sama dengan a kuadrat. Kemudian kita akan mengalihkan a kuadrat kedua ruas, tapi harus hati-hati. Nilai A tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau terakhirnya kita menemukan solusi A-nya sama dengan 0, maka itu bukan solusi. Oke? Maka 1 sama dengan A pangkat 4. Solusi di sini adalah A-nya atau A kuadratnya sama dengan plus minus 1. Bisa plus 1 atau minus 1. Namun di sini memang kurang jelas ya, soalnya A-nya itu bisa hanya bilangan real atau bisa juga bilangan imajiner. Namun kita asumsikan karena di Olimpiade SMA menggunakan bilangan real, maka a kuadrat di sini harus bernilai positif. Jadi nilai a kuadrat plus 1, a kuadrat itu sama dengan 1. Lalu coba kita kembali ke pertanyaan. Yang ditanyakan adalah F1. F1 itu sama dengan a kuadrat x, jadi a kuadratnya sudah sama dengan 1, maka hanya bersisa x plus 100 dan x-nya kita masukkan dengan nilai 1. Sehingga akan didapatkan F1 sama dengan 101. Jika soal teman-teman mendapatkan nilainya adalah plus 200, maka jawaban kalian seharusnya 201. Dan ketika nilainya plus 300, maka seharusnya jawaban kalian adalah 301. Oke, kita lanjut kita masuk ke soal terakhir, yaitu soal nomor 5. Di sini diberikan suatu polinomial, yaitu suku banyak ya. Kemudian teman-teman di sini dibagi oleh x kuadrat min 1. Ternyata memberikan sisa ax plus b.
maka tentukan nilai 2A ditambah 3B. Nah, di soal lain, pangkat-pangkatnya bisa berubah, ada yang 2021, kemudian juga angka yang ditanyakan bisa juga berubah, yaitu 5A ditambah 4B. Jadi, teman-teman perhatikan cara pengerjaannya, sehingga metode yang sama ini bisa teman-teman gunakan di soal teman-teman ya. Oke, jadi materi cukup banyak ini, atau kalau di kurikulum luar negeri, ini termasuk dalam faktor teorem. Apa yang dimaksud dengan faktor teorem? Jadi, teman-teman untuk mencari tahu sisa dari suatu polinomial ketika dibagi suatu polinomial yang lebih kecil, teman-teman bisa memasukkan dengan pembagi-pembaginya. Sebagai contoh, ketika x kuadrat plus 4x ditambah 1 dibagi dengan x min 2, teman-teman ingin mencari tahu berapa sisanya, maka teman-teman tinggal cari tahu pembuat 0 dari pembaginya. Nah, di sini pembuat nolnya adalah 2. X min 2 ketika teman-teman masukkan X-nya sama dengan 2, nilainya akan menjadi 0. Oleh karena itu, ketika teman-teman ingin mencari tahu berapa sisanya X kuadrat plus 4X plus 1 dibagi X min 2, teman-teman tinggal masukkan nilai X-nya dengan 2. Jadi 2 kuadrat ditambah 4 kali 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 13. Jadi semudah itu, teman-teman. Ketika pembaginya bukan X min 2, yaitu adalah X plus 3, teman-teman bisa mengganti dengan memasukkan pembuat nolnya min 3. Jadi, min 3 kuadrat ditambah 4 kali minus 3 ditambah 1. Yang hasilnya nilainya adalah 9 dikurangi 12 ditambah 1, yaitu min 2. Mudah ya teman-teman ya. Nah, untuk soal ini, ternyata pembaginya itu bukanlah merupakan suatu polinomial linear atau seperti x min 2 atau x plus 3 yang bisa kita mudah kerjakan. Di sini pembaginya adalah x kuadrat min 1. Seperti yang teman-teman tahu, x kuadrat min 1 itu sama dengan x plus 1 dikali x min 1. Seperti itu. Jadi ketika teman-teman tanya x pangkat 2022 ditambah x pangkat 1011 ditambah x pangkat 505 ditambah x pangkat 252 ditambah x pangkat 126 dibagi dengan x plus 1, maka hasilnya adalah teman-teman tinggal memasukkan nilai x-nya dengan min 1. Alhasil, teman-teman bisa coba ya, min 1 pangkat 2022 yaitu 1, min 1 pangkat 1011 yaitu min 1, dipangkatkan 505 itu min 1, 252 itu 1, 126 itu adalah 1 juga. Oke, jadi hasilnya adalah 1. Sementara ketika dibagi dengan X min 1, maka semuanya tinggal dimasukkan sama dengan 1 X-nya, yaitu 1 tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Nilainya adalah 5. Oke, nah di sini teman-teman harus membuat suatu persamaan linear, yaitu AX plus B, di mana ketika teman-teman masukkan X-nya sama dengan min 1, jadi X-nya teman-teman substitusi dengan min 1, yaitu menjadi minus A tambah B, nilainya harus sama dengan ketika tadi itu sebelumnya, yaitu 1. Yang ini ya teman-teman. Namun ketika teman-teman masukkan nilai X-nya sama dengan 1, di mana akan berubah menjadi A ditambah B, nilainya itu sama dengan 5. Jadi, ketika dibagi dengan X kuadrat min 1 akan menghasilkan sisa AX plus B, di mana dia memenuhi ketika dimasukkan min 1, itu nilainya adalah 1, dimasukkan nilainya 1, nilainya akan menjadi 5. Gitu. Oke, kita tinggal menyelesaikan solusi ini. Jadi ketika kita jumlahkan 2B sama dengan 6, alhasil B-nya itu sama dengan 3, dan A-nya itu sama dengan 2. Jadi teman-teman di sini tahu sisa pembagiannya adalah 2X ditambah 3. Oke, yang ditanyakan di sini adalah berapa nilai 2A ditambah 3B. Jadi 2A ditambah 3B itu sama dengan 2 dikali 2 ditambah 3 kali 3.
yang sama dengan 13. Oke? Semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Gimana nih kira-kira dari 5 soal ini kalian betul berapa? Jangan lupa komen di kolom komentar ya. Nomor 5, di sini teman-teman harus mengetahui suatu sifat penting dari polinomial. Jadi aku kasih contoh ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman memiliki polinomial X, di mana teman-teman bisa memiliki solusinya adalah P dan Q, maka teman-teman bisa menulisnya sebagai Px sama dengan X min P, X min Q. Seperti itu. Dikalikan polinomial lain. Nah, tapi di dalam soal ini diberikan suatu persamaan kuadrat. Gitu. Jadi kita kembali ke soal ya. Tadi itu hanya teori untuk mengerjakan soal ini. Jadi Px itu bentuknya adalah AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C. Nah, di sini aku mengetahui bahwa nilai P3-nya adalah sama dengan 9. Dan P8-nya itu sama dengan 64. Maka dari itu, kita bisa memisalkan polinomial lain, yaitu Qx, di mana definisinya adalah Px dikurangi X kuadrat. Jadi kita bentuk polinom lain, sehingga Qx itu sama dengan Px dikurangi X kuadrat. Maka aku akan dapat bahwa Q3 itu sama dengan P3 dikurangi 9, yang sama dengan 0. Karena P3-nya adalah 9. Kemudian Q8 itu sama dengan P8 dikurangi 64. Jadi juga 0. Jadi Q3 dan Q8 itu sama dengan 0. Jadi 3 dan 8 adalah akar-akar dari Qx. Gitu. Padahal kalau teman-teman lebih teliti, Qx itu akan sama dengan Px ya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurangi dengan X kuadrat. Jadi nilainya akan menjadi A-1 X kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C. Nah, jangan lupa teman-teman bahwa Qx sendiri itu nilainya memiliki akar-akar yaitu sama dengan 3 dan 8. Maka teman-teman bisa memfaktorkan menjadi X-3 kali X-8. Dikalikan suatu polinomial lain, Qx. Tapi karena kita sudah tahu Qx itu sendiri adalah suatu polinomial derajat 2 atau pangkat 2 kuadrat, maka otomatis Qx di sini bersifat hanya sebuah konstanta. Kita misalkan konstantanya adalah T. Jadi bentuk umum dari Qx adalah seperti ini. Kalau kita bongkar, maka akan menjadi Tx kuadrat dikurangi 11Tx ditambah dengan 24T. Seperti itu. Nah, kalau kita kembali, kita mencari nilai dari C dikurangi B dibagi A-1, maka di sini C-nya itu akan sama dengan 24T. Jadi kita tulis 24T, sedangkan B-nya nilainya akan sama dengan minus 11T. Jadi min 11T, seperti itu. Yang terakhir, A-1 ini adalah koefisien paling depannya sendiri, yaitu T. Jadi kita bagi dengan T. Nilainya akan menjadi 35T dibagi dengan T, yang hasil akhirnya adalah 35. Jadi jawaban untuk soal tipe 1 adalah 35. Kalau teman-teman mendapatkan soal tipe kedua, di mana diberikan di soal adalah P4 sama dengan 16, dan P7 sama dengan 49, maka nanti akan didapatkan nilai C min B per A-1 itu akan sama dengan 28 dikurangi min 11 dibagi dengan 1, atau T ya, jadi ini ada T-nya. Nilainya menjadi 39. Jadi untuk tipe soal ketiga, kalau teman-teman mendapatkan P5 sama dengan 25 dan P6 sama dengan 36, maka teman-teman nilai C min B per A-1 akan menjadi 30 dikurangi min 11 dibagi dengan 1, yang sama dengan 41. Jadi itu jawaban untuk 3 soal tipe itu. Oke teman-teman, sampai sini dulu pembahasan OSK tahun 2023. See you on the next video. Untuk soal nomor 1, di sini diberikan X bilangan real yang memenuhi persamaan harga mutlak tersebut. Nah, jujur aja ya teman-teman, untuk soal nomor 1, kemampuan dasar ini bukanlah termasuk soal yang mudah. Jadi menurutku soal tahun ini untuk nomor 1-nya itu sedikit lebih sulit. Namun beberapa soal, seperti contohnya soal nomor 4, itu
lebih mudah dibandingkan soal nomor 1. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Jadi, di sini idenya pertama kali adalah kita harus tahu bahwa nilai definisi harga mutlak itu adalah bernilai X itu sendiri. Kalau nilai X-nya itu lebih besar sama dengan 0, dan nilainya akan menjadi minus X kalau dia itu kurang dari 0. Maksudnya adalah ketika teman-teman punya nilai mutlak dari 5, maka karena 5 itu lebih besar dari sama dengan 0, maka nilainya akan menjadi 5 itu sendiri. Sedangkan kalau misalkan teman-teman memiliki mutlak dari minus 3, maka kan nilainya adalah 3. Nah, 3 ini sama dengan minus dari minus 3, jadi minus X. Kita ambil yang bawah. Oke? Nah, jadi teman-teman, di sini kita melihat batasannya adalah 2X plus 9. Kalau teman-teman dapatkan 2X plus 9, maka dia memiliki batas, yaitu ketika X-nya lebih dari minus 9 per 2, X-nya lebih besar dari minus 9 per 2, maka nilai 2X plus 9, kalau dimutlak, itu akan tetap menjadi 2X ditambah 9. Sedangkan kalau X-nya kurang dari minus 9 per 2, maka nilai dari mutlak 2X plus 9 itu akan menjadi minus 2X minus 9. Jadi nilainya adalah negatifnya. Oke. Kemudian kita coba untuk yang atas dulu ya. Yang ini. Jadi X dikurangi mutlak 2X plus 9 itu akan menjadi X dikurangi 2X dikurangi 9. Hasilnya adalah min X min 9. Jadi teman-teman perlu pahami, nilai yang ada di dalam harga mutlak ini itu akan bernilai minus X minus 9 ketika dia lebih dari min 9 per 2. Sedangkan kalau misalkan dia itu lebih kurang dari min 9 per 2, nanti maka hasilnya akan menjadi X dikurangi min 2X min 9. Yang alhasil menjadi 3X ditambah 9. Oke, jadi nilainya akan menjadi min X min 9 kalau dia lebih dari min 9 per 2, dia akan menjadi 3X plus 9 kalau nilainya kurang dari min 9 per 2. Nah, sekarang kita coba kira-kira gambarnya ya. Kita menggunakan persamaan grafik. Jadi, teman-teman gambar persamaan garis melalui diagram Kartesius. Jadi, misalkan ini diagram Kartesius. Nah, maka kalau nilainya lebih dari min 9 per 2, min 9 per 2 itu kira-kira aku misalkan di sini ya, minus 4,5, itu di sini. Maka kita masukkan ya, X-nya itu persamaan garisnya adalah min X min 9. Persamaan garis Y sama dengan min X min 9, itu persamaan garisnya seperti ini, teman-teman. Jadi nanti titik potongnya di sini adalah ketika di min 9, dan ini juga min 9. Jadi persamaan garisnya seperti ini. Nah, tapi kita hanya bisa mengambil untuk X yang lebih besar sama dengan min 9 per 2. Jadi kita tarik ke hanya memenuhi untuk sebelah sini. Gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan X-nya kurang dari min 9 per 2, gambar grafik garisnya adalah 3X ditambah 9. Gambar grafik 3X plus 9 itu akan menjadi seperti ini. Gitu, teman-teman. Jadi nanti merah itu dilanjutkan terus ke bawah bisa, yang biru itu dilanjutkan terus ke bawah ke kanan itu juga bisa. Gitu. Nah, sekarang kita harus mencari nilai mutlaknya yang sama dengan 99. Jadi nilai harga yang di dalam itu, nilainya mutlaknya harus sama dengan 99. Nah, maka bilangan yang di dalam itu, X dikurangi mutlak 2X plus 9, itu yang memenuhi bisa ketika dia sama dengan 99 atau min 99. Jadi, kita bisa memilih X-nya yang jawabannya itu sama dengan 99 atau bisa min 99. Kalau di sini, gambar 99 itu tampaknya tidak mungkin karena terlalu di atas. Sedangkan untuk 99, min 99 di sini, itu kemungkinan dipotong 2 kali. Jadi aku sangat yakin jawaban untuk soal ini ada 2. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita tinggal cari solusinya. Untuk yang warna merah, ini adalah persamaan garis 3X ditambah 9. Yang kita mau cari solusinya adalah ketika nilainya sama dengan min 99. Maka nanti ketika kita akan dapat 3X sama dengan minus 108,
maka X-nya akan menjadi sama dengan minus 36. Itu jawaban pertama, X sama dengan minus 36. Sedangkan untuk yang grafik warna biru, kita akan mendapatkan grafiknya adalah min X min 9 sama dengan min 99. Maka kita akan dapat X sama dengan 99 dikurangi 9. X-nya sama dengan 90. Oke, jadi solusinya ada dua, yaitu ketika X-nya sama dengan 90 dan X-nya sama dengan minus 36. Jadi ketika kita dicari jumlahnya, maka 90 ditambah dengan minus 36 itu sama dengan 54. Jadi untuk soal tipe ini, jawabannya adalah 54. Nah, teman-teman yang mendapat soal lain dengan soalnya seperti ini, X dikurangi mutlak 2X ditambah 6, maka otomatis solusinya akan menjadi adalah nilainya 93 dan juga satunya lagi adalah minus 35. Jadi jawaban akhirnya akan menjadi 58. Nah, untuk teman-teman yang mendapatkan tipe soal ketiga, yaitu 2X ditambah 3, maka nilainya yang memenuhi adalah X-nya sama dengan 96, dan satunya lagi adalah minus 34. Sehingga jawaban akhirnya adalah 62. Gimana nih? Betul nggak untuk soal nomor 1? Cukup sulit ya, soal nomor 1 untuk... Oke, untuk soal nomor 3 di sini, jadi diberikan suatu barisan, ini soal aljabar ya, di mana memenuhi AN plus 2, dikurangi dengan AN plus 1, ditambah AN itu sama dengan N plus 2 per 6. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, teman-teman alangkah baiknya itu mencoba dulu aja. Kalau tidak punya ide ya, mungkin teman-teman yang belum terbiasa, teman-teman coba aja A1-nya itu sama dengan 3, kemudian A2-nya sama dengan 4. Nanti teman-teman masukkan di sini ketika N-nya 1 contohnya ya. A3 dikurangi A2 ditambah A1 sama dengan 3 per 6 gitu. Nah, nanti teman-teman cari A3-nya berapa gitu. Terus kemudian nanti cari polanya seperti apa. Oke, nanti teman-teman kalau sudah mencoba sendiri, terus merasa belum punya ide, nah di sini aku pasti tambahan ide. Biasanya soal untuk barisan itu kita bandingkan dengan suku setelahnya dia. Jadi contohnya ya, kalau AN plus 2 dikurangi AN plus 1 tambah AN, kita masukkan coba AN plus 3 gitu. AN plus 3 dikurangi AN plus 2 ditambah dengan AN plus 1 gitu. Jadi indeksnya kita majukan 1. Nanti dia akan sama dengan N plus 3 per 6. Nah, di sini kalau kita lihat, kita jumlahkan keduanya karena kan ini di sini minus, yang di sini positif, yang di sini minus, yang di bawah positif. Jadi kalau kita jumlahkan itu sepertinya akan menguntungkan. Nah, kita coba ya, kita jumlahkan nanti didapatkan AN plus 3 ditambah dengan AN, nilainya akan sama dengan 2N ditambah 5 per 6. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kita memiliki suatu barisan yang persamaannya lebih bagus ya, cuma 2 gitu aja ya. Nah, kita bisa lebih sempurnakan lagi kalau kita ganti indeksnya dengan ditambahkan 3 gitu. Jadi AN plus 6 ditambah dengan AN plus 3 itu sama dengan, nah karena persamaan yang ini tuh kita majukan ya, dari N kita majukan ke N plus 3, maka nanti sama dengan ya kita ganti juga dengan N plus 3 seperti ini. Atau kalau kita sederhanakan, dia akan menjadi 2N ditambah 11 per 6. Gitu. Nah, di sini angka lebih mudahnya kalau teman-teman kurangi yang bawah dengan yang atas, karena supaya AN-3-nya itu hilang. Oke, kita kurangi. Nanti ketemu AN plus 6 dikurangi AN, nilainya sama dengan, kebetulan bagus teman-teman, 2N tambah 11 dibagi 6, kurangi dengan 2N plus 5 per 6. 2N-nya nanti dicoret, 11 dikurangi 5 itu jadi 6, 6 per 6 ya, sama dengan 1. Ini bagus sekali teman-teman. Jadi kalau, perhatikan ya, kalau A1-nya itu, teman-teman masukkan N-nya 1 ya. Kalau N-nya 1, berarti kan A1-nya sama dengan 3. Nah, maka ketika N-nya sama dengan 7, gitu ya, A7 itu akan sama dengan 3 ditambah 1. Jadi sama dengan 4. Nanti berlanjut juga selanjutnya, N-nya sama dengan 13, A13-nya itu sama dengan 4 ditambah 1, 5, dan seterusnya seperti itu. Oke? Jadi yang ditanyakan di soal ini adalah berapakah nilai A2023. Nah,
logikanya gini teman-teman, nanti A1 itu gini, A2023 maksudku itu sama dengan A2017 ditambah 1. Nanti sama dengan A2011 ditambah 2. Dan seterusnya sampai nanti kira-kira dia berhenti di mana? A berapa ditambah berapa gitu. Nah, berapanya ini kita lihat ya, dia akan berkurang 6, 6, 6, 6, 6 terus gitu. Sedangkan kalau kita perhatikan 2023 dibagi dengan 6, paling dekat itu kan dengan 2022 ya. 2022 kalau dibagi 6 tuh nilainya akan menjadi 337. Ya, 337 kalau dikalikan 6 itu adalah 2, 4, kemudian 2, ya betul. Jadi akan menjadi 2022. Tapi ada sisanya 1 gitu. Jadi nanti aku yakin sekali di akhir tuh dia berhentinya di A1. Karena kan dia kalau dibagi kurangi 6, kurangi 6, kurangi 6 terus, nanti sisanya adalah 1 modulo 6. Jadi nanti berhentinya adalah di A1. Tapi nanti dia akan ditambah dengan, nah kita perhatikan ya, ini dia mundur 1 kali, gitu ya, mundur 2 kali nambah 2, mundur 3 kali nambah sekian gitu ya. Di sini kan min 6-nya 1 kali, di sini min 6-nya 2 kali, di sini min 6-nya 3 kali. Nah dia untuk sampai ke titik ini, nanti dia harus minus 6-nya sebanyak 337 kali. Jadi kan kalau ada polanya, dia mundur 1, dia tambah 1. Mundur 2, dia nambah 2. Nah, dia di sini mundur 6-nya sebanyak 337 kali. Maka nanti akan sama dengan 337. Oke. Nah, A1-nya sendiri kan nilainya sama dengan 3 ya. Jadi 3 ditambah 337. Jadi jawabannya adalah 340. Oke, kita lanjut. Jadi di sini soal geometri ya, diberikan sebuah lingkaran. Jadi teman-teman diberikan sebuah lingkaran lagi. Ini lingkarannya namanya lingkaran omega ya, omega tapi huruf besar. Nah, kemudian di sini ada AB sebagai tali busur dari omega. Nah, di sini lingkaran omega, lingkaran, maaf ya, tadi yang ini tuh lingkaran alfa, yang ini yang omega. Yang ini adalah yang alfa yang besar ya. Nah, omega 1 ini menyinggung alfa ini secara internal dan menyinggung AB pada titik tengahnya. Jadi, ini adalah lingkaran W1. Itu ya, kita coba geser. Jadi ini lingkaran alfanya, ini lingkaran omeganya, omega 1. Nah, dia menyinggung secara di dalam lingkaran luar, lingkaran besar itu. Internal itu artinya menyinggung di dalam, seperti ini. Kemudian dia menyinggung juga AB pada titik tengahnya. Jadi dia menyinggungnya di sini, titik tengahnya. Kita sebut aja M. Ini AB. Nah, kemudian ada lingkaran omega 2 menyinggung secara lagi ya, menyinggung alfa lagi di internal dan W1 secara eksternal dan juga menyinggung AB. Jadi lengkap ya. Di sini dia menyinggungnya di sini. Oke, jadi di sini kita bisa gambarkan dia menyinggung di sini, menyinggung di sini, dan menyinggung di sini. Nah, di sini diketahui bahwa lingkaran jari-jari lingkaran W1 apa omega 1 itu adalah 40. Jadi kita gambar di sini, kita hubungkan ya pusat sini. Jadi kita misalkan pusatnya lingkaran yang besar itu adalah di sini, O, terus lingkaran di sini adalah O1, terus di sini adalah O2. Nah, jadi jari-jarinya di sini adalah 8, jari-jarinya di sini adalah 40, gitu ya. Pertanyaannya berapakah panjang dari AB, gitu. Nah, di sini sangat penting ya, kalau teman-teman mau cari panjangnya AB, itu teman-teman harus tahu berapakah jari-jari lingkaran luar. Jadi lingkaran yang paling besar di luar itu, lingkaran alfa tadi itu kita harus cari jari-jarinya dulu. Nah, jadi paling mudah kalau ketemu soal lingkaran yang bersinggungan-singgungan ini, teman-teman harus menghubungkan masing-masing titik singgung dan titik pusatnya. Jadi contohnya seperti ini. Titik yang di tengah-tengah ini itu adalah persinggungan antara lingkaran O1, apa omega 1 dan omega 2. Jadi teman-teman harus hubungkan O2, O1 dan persinggungan itu. Mereka tuh satu garis.
Nah, panjangnya mereka ini kan 40 ya, yang ini 8. Jadi panjangnya O1, O2 ini adalah 48. Ini 40, ini 8. 48. Oke. Nah, terus teman-teman juga bisa hubungkan lingkaran yang persinggungan yang di sini. Ini adalah persinggungan dari lingkaran omega 2 dan lingkaran yang besar ya. Yang besar itu teman-teman bisa hubungkan pusat ke pusat. Nah, panjangnya OO2 itu haruslah gitu ya. Misalkan kasih nama titiknya titik P ya di sini ya. Nah, OP itu adalah jari-jari yang besar. Jadi kita kasih nama misalkan R besar gitu ya, jari-jari yang besar. Nah, maka OO2 itu akan sama dengan R dikurangi dengan 8. Karena panjangnya yang ini, yang kita butuhkan ini, yang ini, itu sama dengan panjangnya yang panjang R besar, kita kurangi dengan 8. Jadi R besar dikurangi 8. Seperti ini. Terus kita sekali lagi mungkin butuh dengan Pitagoras ya, makanya kita hubungkan ke sini. Kita tarik garis tegak lurus ya. Seperti itu. Nah, di sini panjangnya Pitagorasnya itu kita bisa pakai contohnya yang ini. Kita hubungkan ya, segitiga siku-siku O1 PR. Maaf, O1 O2R kayak gini ya. Nah, di sini garis hipotenusanya itu adalah 48. Terus untuk sisi tidurnya O2R itu kita belum tahu. Ya, O1R-nya itu adalah panjang ininya, panjang jari-jari ininya, yaitu 40, dikurangi dengan panjang 8 ini. Jadi panjangnya O1R nih adalah 40 dikurangi 8, atau 32. Di sini ya, 32. Jadi di sini panjangnya O2R yang ini, logikanya ya, kita sebenarnya logika apa tujuan dari soal ini ya, kita mau membandingkan panjang O2R ini dalam dua Pitagoras. Pitagoras pertama adalah dengan segitiga yang ini, jadi O2R sama dengan miring kuadrat dikurangi dengan tegak lurus kuadrat itu, nanti kita akar, atau kita pakai yang sebelah sini juga. Jadi di sini kita akan dapat bahwa O2R kuadrat itu sama dengan 48 kuadrat dikurangi 32 kuadrat. Oke? Nah, di sisi lain kalau kita memandang segitiga yang lebih kecil, OR sama O2, di sini panjangnya kita belum tahu O2R-nya, tapi yang miringnya kita tahu R-8. Nah, untuk yang OR sendiri itu kelihatannya emang sulit, tapi sebenarnya bisa dicari. Teman-teman perhatikan di sini ya. Jadi, kalau kita melihat panjang OR-nya di sini, panjang yang panjang besar ini ya, ini adalah 2 kali jari-jari. Seperti itu, panjang jari-jari. Nah, kemudian panjangnya yang di sini sampai panjangnya yang di M ini adalah 80. Itu untuk panjangnya dari misalkan kita kasih nama R sama, jangan R ya, S sama T. Maka panjangnya S sampai M itu adalah 80, karena 2 kali jari-jarinya atau diameternya lingkaran omega 1. Nah, sedangkan yang ST tadi itu 2R, 2 kali jari-jari yang besar. Nah, maka di sini kita bisa dapat panjang MT-nya adalah 2R dikurangi 80. Nah, kemudian kita tambahkan lagi di sini O-nya, di sini R-nya. Nah, RM sendiri itu panjangnya adalah 8 di sini. Gitu. Nah, jangan lupa OT-nya sendiri itu adalah jari-jari yang besar. R. Jadi kalau secara aljabar ya, kita mau cari perinci ya. Kita kan mau cari panjangnya OR tuh. OR ditambah dengan RM ditambah dengan MT itu sama dengan OT. Nah, RM-nya itu sama dengan 8, MT-nya sama dengan 2R dikurangi 80, OT-nya akan sama dengan R. Kita cari OR kecil, OR yang di tengah-tengah yang pendek itu. Jadi OR sama dengan, kita aljabar saja ya, jadi 72 dikurangi R. Gitu. Jadi ini 72 min R. Kita pakai Pitagoras lagi, O2R kuadrat sama dengan sisi miringnya ya, OO2, OO2-nya di sini R-8 kuadrat
Sementara yang untuk OR kuadratnya 72 dikurangi R. Nah, kita tinggal hitung aja, samakan kedua persamaan ini ya. Jadi 42 kuadrat dikurangi 32 kuadrat ya. Jadi 48 dikurangi 32 dikali 48 tambah 32. Ini dari rumus A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B ya. Itu nilainya akan sama dengan 16 dikalikan dengan 80. Sama dengan, kita jabarkan ya, ini dikuadratkan semua. R kuadrat dikurangi 16R ditambah dengan 64 dikurangi dengan 72 kuadrat ditambah dengan 144R dikurangi dengan R kuadrat. Kita sederhanakan ya, R kuadrat bisa dicoret, 144 dikurangi dengan 16. Itu nilainya adalah 128 R. Kemudian di situ ada ditambah 64, atau kita ubah aja tetap ya, 8 kuadrat dikurangi 72 kuadrat. Nanti kita 8 kuadrat kurangi 72 kuadrat, kita ubah jadi 8 dikurangi 72, 8 plus 72 ya. Jadi 16 dikali 80 sama dengan 128R ditambah dengan 8 dikurangi 72 dikalikan 8 plus 72. 16 kali 80 sama dengan 128R ditambah dengan berapa ini? Minus 64 dikali dengan 80. Kita pindahkan aja ke ruas kiri ya. 80-nya kita kumpulkan, jadi 80 dikali 16 ditambah 64. Oke, dengan aljabar ya, R-nya akan sama dengan 80 dikali 80 dibagi 128. Kita coret ya, 8 sama 8 kan 64 ya. Jadi sisanya ini 2, 10, 100 bagi 2. Jari-jarinya jadi sama dengan 50. Jari-jari yang besarnya itu adalah nilainya 50. Oke, kita gambar ulang ya, supaya lebih mudah. Kita sudah tahu R-nya 50 sekarang. Nah, kalau teman-teman sudah tahu panjangnya 50, maka tadi panjangnya semua sudah ketahuan ya. Jadi contohnya adalah panjang dari OR sendiri. Panjang OR-nya itu adalah tadi 72-nya dikurangi dengan 50, 22. Di sini 22. Maka kalau panjangnya sudah ada 30 di sini, maka panjang yang bawahnya tinggal sisa 20 saja. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan power of point ya. Power of point. Logikanya adalah karena teman-teman mau cari panjang AP. Nah, di sini bisa menggunakan rumus yang ini dikali yang kanan sama dengan yang perpotongan ini kali perpotongan ini. Ini pelajaran kelas 8 ya, power of point ya. Jadi di sini teman-teman bisa mendapatkan AM dikalikan MB itu akan sama dengan SM dikalikan MT. Itu adalah power of point. Nah, AM-nya itu adalah kita yang mau cari tahu ya, ini misalkan X, maka X, MB-nya itu juga sama, X juga. Nah, otomatis SM-nya panjangnya adalah 100 dikurangi 20, yaitu 80. Sedangkan MT-nya adalah 20, ini menggunakan power of point. Nanti, maka X kuadrat akan sama dengan 1600, maka X-nya panjangnya adalah 40. Oke, yang ditanyakan adalah panjang AB, AB-nya itu adalah 2 kalinya X, maka panjangnya adalah 80. Oke, sampai sini dulu teman-teman bahasan untuk soal OSK tahun 2023. See you on the next video. Oke, jadi ini soal nomor 2 adalah soal geometri. Nah, yang aku amati teman-teman dari soal nomor 2 ini, teman-teman banyak yang beberapa yang nggak bisa. Ini memang soal yang cukup unik di soal Olimpiade. Jadi ada sebuah segitiga nih, kita nggak tahu. Kita nggak tahu panjang sisinya berapa. Tapi yang kita tahu, keliling dari ABC ini sendiri, ini A,
B sama C. Ya, untuk filenya teman-teman bisa lihat di video sebelum ini ya. Jadi ada tryout, kemudian ada link di deskripsi, teman-teman bisa download di di Google Drive-nya itu setelah teman-teman mensubmit, nanti ada file untuk tryout-nya itu. Oke. Jadi ada segitiga, segitiga ABC. Di sini teman-teman diketahui kelilingnya adalah 48. Oke. Kemudian titik D ini adalah titik tengah dari AB. Di sini ya, titik tengahnya. Nah, karena kita sudah tahu panjang DA itu adalah 10, maka panjang DB-nya juga otomatis 10 ya, teman-teman. Oke. Ternyata dibantu lagi kita, dikasih di soal lagi bahwa DC-nya itu ternyata juga panjangnya sama dengan 10. Nah, gitu. Nah, di sini teman-teman dituntut memiliki suatu pengetahuan yang mengenai satu titik ya. Jadi ada satu titik istimewa yaitu namanya pusat lingkaran luar. Nah, biasanya kalau di dunia geometri ya, Olimpiade Matematika, pusat lingkaran luar tuh diberi nama titik O. Gitu. Jadi ini kalau ada segitiga, pusat lingkaran luar itu adalah O. Nah, apa sih istimewanya dari titik O ini? Titik O ini memiliki ada pusat lingkaran luar. Jadi ada sebuah lingkaran yang ada lingkaran yang melewati titik A, titik B, dan titik C. Ternyata pusatnya di titik O. Nah, apa yang istimewa? Bahwa jaraknya dari jari-jarinya mereka tuh sama semua. Jadi OC, OA, dan OB itu panjangnya sama semua. Gitu. Kalau teman-teman tanya sama aku, ada nggak, Kak, titik lain yang jaraknya sama ketiga titik tersebut? Jadi misalkan ada titik lain nih, ternyata panjangnya ke A, panjangnya ke B, sama panjangnya ke C itu sama. Ada nggak? Jawabannya nggak ada. Cuma satu titik ini aja, yaitu pusat lingkaran luar. Gitu. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin teman-teman bilangnya namanya circumcenter. Gitu. Oke, mudah dipahami ya teman-teman ya. Pusat lingkaran luar. Nah, di sini ternyata titik D ini memiliki jarak yang sama ke A, ke B, dan ke C. Unik ya teman-teman. Ternyata tadi kesimpulannya apa nih? D-nya adalah pusat lingkaran luar dari ABC, dari segitiga ABC. Dan uniknya lagi, D itu ada di garis AB. Gitu. Jadi kapan sih pusat lingkaran luarnya itu ada di suatu sisi segitiga itu? Satu-satunya adalah ketika mereka merupakan segitiga siku-siku. Kalau mereka siku-siku, pusat lingkaran luarnya itu ada di hipotenusa, di titik tengah dari hipotenusa atau sisi miring. Oke? Jadi kesimpulannya apa sih dari soal ini? Dia tuh mau bilang soal ini, kalau sudut dari segitiga ABC itu ternyata adalah siku-siku di C. Gitu. Sampai sini mudah dipahami ya teman-teman ya. Jadi panjang lebar itu panjang DC sama dengan panjang DA sama dengan panjang DB itu ternyata segitiganya siku-siku. Gitu. Nah, yang ditanya di soal adalah kita mencari luas. Kita misalkan aja sisi BC-nya itu adalah A, kemudian sisi AC-nya itu adalah B. Oke? Jadi apa yang kita ketahui di sini? Kelilingnya. Kelilingnya adalah A ditambah B ditambah sisi miringnya itu 20. Itu sama dengan 48. Jadi A ditambah B nilainya adalah 28. Bisa ya dipahami ya teman-teman ya. Oke, ada yang bilang cuma bisa jawab dua kemampuan dasar. Ya nggak apa-apa. Jadi
kalau bisa 2 aja, teman-teman usahakan triknya gini, berfokus pada soal yang bisa dulu. Kalau memang cuma bisa 5, nggak masalah. Di soal kemampuan dasar tuh, usahakan 5-5-nya betul. Jadi teman-teman dapat nilai 10 gitu. Menurutku untuk di daerah yang eh, apa ya, passing grade-nya tidak terlalu tinggi nilainya, itu 10 masih berkemungkinan lolos gitu. Jangan sampai teman-teman mengurangi nilai teman-teman dengan mengerjakan soal kemampuan lanjut gitu ya. Fokus saja kemampuan dasar. Gitu ya teman-teman. Nah, oke. Selain A plus B-nya itu 28, kita ini tahu bahwa menurut Pitagoras, A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan hipotenusanya. Hipotenusanya ya, hipotenusanya kan 20, jadi 20 kuadrat. Jadi ini 400. Atau 20 kuadrat ya, aku jabarkan. Oke. Jadi ini kita masuknya ke soal aljabar jadinya. Kita mendapatkan bahwa A plus B itu sama dengan 28, namun A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan 20 kuadrat atau 400. Yang kita butuhkan apa sih di sini? Kita mencari luasnya. Kita mencari luasnya, teman-teman. Jadi, di sini kita mencari luasnya, luas itu kan berhubungan sama A kali B. Gitu. Bentar, layarku agak nge-lag ya, tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, jadi kita mencari sesuatu yang mengandung A kali B. Karena AB itu kan luas ya. Nah, di sini teman-teman bisa memakai, bentar, gambarku muncul ya. Oke, udah muncul ya. Kita mencari sesuatu yang berhubungan dengan A kali B. Jadi, triknya adalah A plus B ini teman-teman kuadratkan. A plus B kuadrat itu sama dengan 28 kuadrat. A plus B kuadrat itu kan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, di sini yang menarik teman-teman. Karena kita ingin mendapatkan komponen A kali B, tapi sudah kita bisa menghilangkan A kuadrat plus B kuadratnya. Gitu. Oke, kita hitung ya. 28 kali 28 kuadrat. 784 ya. Ya, 784. Jadi 784 itu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Oke. Nah, A kuadrat plus B kuadratnya itu 400. Jadi di sini teman-teman tahu bahwa 2AB nilainya adalah 384. Oke ya teman-teman. Nah, AB-nya itu sama dengan 192. Oke, sesuatu yang berhubungan dengan A kali B nilainya adalah 192. Nah, teman-teman di sini hati-hati. Soal yang ditanyakan adalah berapakah luas dari segitiga CBD. Jadi ini memang jebakannya di soal terakhirnya yang ditanyakan. Nanti teman-teman bakal ketemu banyak sekali permasalahannya itu dari yang ditanyakan. Bukan teman-teman nggak bisa, tapi yang ditanyakan tuh apa teman-teman salah baca. Nah, kalau A kali B, gitu ya, teman-teman bisa mencari luas dari segitiga ABC, gitu ya. Luas dari segitiga ABC itu adalah setengah kali A kali B, ya kan? Karena sisinya siku-siku, setengah panjang kali apa setengah alas kali tinggi. Alasnya adalah B, tingginya adalah A. Nilainya adalah setengah dikali, nah A kali B-nya tadi kan teman-teman tahu 192 ya. Jadi luas ABC-nya adalah 96. Nah, pada saat mengerjakan nih banyak yang salah nih teman-teman, jawabnya 96. Padahal harusnya lebih teliti ya. Yang ditanyakan adalah luas CBD, bukan CBA. Gitu. Nah, luasnya CBD itu karena alasnya adalah setengahnya, jadi kan 10 sama 10 nih. Berarti luasnya itu seperti dibagi dua. Sehingga teman-teman, iya, tinggal dibagi dua, betul. Jadi luas segitiga CBD itu sama dengan
setengahnya luas ABC, yaitu 48. Oke, jadi untuk soal nomor 2 jawabannya 48. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau tanya dulu soal nomor 2. Oke, di sini yang join ada berapa? Kita lihat dulu. Ada 60 ya. 60 peserta. Ya, aku harap yang ikut streaming kali ini nanti lolos ya OSK-nya ya. Amin. Oke. Bagi yang baru datang bisa komen ya. Kalian datang dari kota mana, terus kelas berapa sekarang? Oke. Jadi ini ada soal ya. Ini cukup menarik. Amin. Ada soal cukup menarik ya dari Faiz nih di live chat. Aku baca. Jadi dia punya soal yang geometri nih, mirip nih, tipenya sama kayak gini. Itu jadi aku punya sebuah segitiga yang panjang sisinya itu adalah salah satunya 22, salah satu panjang sisi lainnya adalah 1, panjang sisi ketiganya berapa? Nah, jadi dari sifat segitiga ya, teman-teman bayangin ya, kalau punya tiga sisi, A, B, sama C, itu ada satu sifat segitiga yang harus terpenuhi, yaitu misalkan ya, sisi terpanjangnya adalah C, maka A ditambah B itu harus lebih besar daripada C. Kita punya logika seperti ini. Kalau panjangnya C itu segini, gitu ya. Kemudian teman-teman mau membentuk segitiga, maka panjang A sama B itu harus A plus B-nya harus lebih besar dari C. Kenapa begitu? Karena kalau A sama B-nya, A plus B-nya itu lebih kurang dari C, maka dia nggak akan bisa menutup jadi segitiga. Jadi A-nya segini aja, B-nya segini, nggak akan nutup, nggak akan menyatu. Sekalipun dibuat mendatar pun, A sama B-nya itu nggak akan nutup. Jadi salah satu sifat segitiga yang paling terkenal adalah panjang dua sisi terpendeknya dia itu harus lebih besar dibandingkan dari sisi terpendek. Nah, di sini, dalam kasus ini, kita, siapa tadi yang tanya? Um, Faiz ya. Um, Panjang apa segitiga itu di sini panjang sisi terpanjangnya bisa aja di sini ya. Bisa aja 23, 24 gitu. Atau dia mungkin lebih pendek, 22, 21 gitu ya. Bukan sisi terpanjang, sisi ketiganya. Kita ambil kasus kalau misalkan dia 23 ke atas. Panjang apa? Sisi terpanjangnya adalah 23 ke atas. Nih ya. Nah, maka panjang sisi A-nya adalah 22. Panjang di sininya B-nya adalah 1. Kalau panjangnya 22, 1 sama 23, maka dia tidak membentuk segitiga, tapi membentuk garis lurus. Tidak bisa nekuk sedikit aja tidak bisa. Gitu. Apalagi kalau panjangnya ini 24. Kalau panjangnya 24, maka benar-benar tidak nutup. Jadi untuk sisi ketiga, 23 ke atas itu impossible, tidak mungkin. Nah, sekarang kita bahas kalau ternyata 21 ke bawah. 21, 20, 19. Hal serupa akan kalian dapatkan. Sisi terpanjangnya itu adalah 22. Dan panjang sisi yang dua lainnya itu adalah bisa 20 sama 1, 21, 19 sama 1. Sekali lagi tidak akan terbentuk segitiga karena nggak nutup. Jadi kalau Faiz tadi tanya, kira-kira sisi ketiganya ini panjangnya berapa? Ya jawabannya pasti 22. Dan terbentuklah segitiga sama kaki yang bentuknya kayak gini. Jadi ini ya 22, 22 dan panjangnya 1. Oke, semoga menjawab ya. Panjangnya adalah 22. Oke, terus ada yang tanya lagi, Kak nomor 2 kenapa ya kok bisa tahu BCD itu luasnya setengah ABC? Gini, jadi kalau kalian punya sebuah segitiga,
terus alasnya itu kayak berhimpit seperti ini gitu ya. Misalkan contohnya di sini ya. A, B, C sama D. Nah, tingginya ini kan kita bisa tarik garis tingginya gitu. Misalkan tingginya T. Nah, kalau panjang AD-nya itu misalkan K, terus DB-nya itu adalah L, maka luas segitiga dari CAD itu adalah setengah dikalikan T dikalikan K. Sementara luas segitiga CBD itu adalah setengah dikalikan T dibandingkan L. Nah, perbandingan luas CAD dibanding CBD, kalau dibandingkan ya, itu bisa dicoret setengah T-nya. Jadi cuma tersisa K banding L. Jadi ternyata perbandingan luasnya dia itu sama dengan perbandingan alasnya, panjang alasnya. Gitu. Sementara di kasus sebelumnya, panjang alasnya mereka tuh sama, setengahnya. Gitu. Ini 10 banding 10 atau 1 banding 1. Otomatis gimana? Otomatis luasnya mereka adalah setengah sama setengah. Gitu. Setengah dari luas total. Gitu. Semoga jelas ya teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut ke soal nomor 3. Oh iya, aku kan posting soalnya minggu lalu ya. Jadi hasilnya tadi sudah di awal streaming, sudah aku posting. Nanti kalian bisa lihat di rekaman ulang video ini. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini masih ada berapa yang ngumpul? Kita lihat dulu. CD dan garis BE, di mana berpotongan di titik P. Oke, tengah-tengahnya itu titik P. Kemudian diketahui bahwa luas segitiga BPD, CPE, dan segitiga ADPE adalah sama. Gitu. Nah, pertanyaannya jika luas segitiga ABC adalah 12, maka berapakah luas dari ADPE? Yang kecil ini berapa? Gitu. Oke, jadi pertama-tama aku mau dari geometri ya, makanya aku bisa kasih tahu teman-teman ya. Soal nomor 10 ini kalau geometri atau soal lainnya lagi nomor 10, itu kemungkinan besar membutuhkan ide yang agak rumit, ide yang advance gitu ya. Jadi aku saranin ya udah kalau sudah selesai nomor 8 atau nomor 7 gitu, segera pindah ke kemampuan lanjut. Tapi kalau soal kemampuan lanjut kalian nggak yakin, nggak usah dijawab. Gitu. Di sini aku saranin ya 10 ini termasuk soal yang cukup susah gitu. Jadi idenya gini teman-teman. Kalau ketemu ada dua, ini ada yang unik dari segitiga ini. Jadi luasnya CEP dan luasnya BPD itu ternyata sama. Nah, ternyata ada fakta unik kalau teman-teman ada ketemu gambar kayak gitu ya. Jadi misalkan bentuknya kayak gini, kayak pita gitu ya. Terus teman-teman tahu luasnya kiri sama luasnya kanan tuh sama. Itu ada hal yang menarik teman-teman. Jadi geometri, matematika lah, gitu kan banyak yang bilang matematika itu pelajaran yang nggak menghafalkan. Tapi kalau pendapatku, malah justru ada nggak sepenuhnya nggak hafalan. Jadi kamu untuk bisa mengerjakan satu soal, itu harus menghafalkan ide-ide dari soal lain yang mungkin mirip yang dulu pernah kamu kerjakan. Jadi kalau aku bilang seorang bisa juara olimpiade, misal kalian bilang teman kalian pinter nih olimpiade matematika, bukan karena sepenuhnya wah karena dia memang jenius gitu ya, tapi karena memang dia sering latihan soal dan ide-idenya itu dia hafali biasanya. Gitu. Dulu aku punya teman, dia itu pas di tes IQ itu ternyata hafalannya dia tuh lebih tinggi dibandingkan logika. Logikanya dia cuma sekitar 60, hafalannya dia malah 80. Ternyata dia ikut olimpiade matematika pun dia bisa tetap juara. Jadi intinya dari olimpiade itu bukan karena wah aku nggak pinter gitu ya. Tapi intinya adalah kalian mau tekun sama kalian
Iya, makin banyak berlatih soal, itu kemampuan kalian hafalan cara-caranya itu makin banyak. Gitu. Banyak nih, biasanya anak Olimpiade Matematika kan nyombong ya, wah kalau biologi banyak hafalan, matematika nggak ngafali. Loh justru matematika juga ada hafalannya. Cuma berkedok lah, berkedok kita hitung-hitungan gitu. Idenya harusnya kalian hafal. Gitu. Oke, jadi idenya adalah kalau kalian tambahkan garis di sini, ED gini. Nah, maka luas yang kita tambahkan ya di sini warna biru itu. Jadi kalau kalian dapat sifat bahwa luas dari CEP sama dengan luas dari BPD, kesimpulan lainnya adalah kalian bisa mendapat luas dari CED, CED ya teman-teman ya, CED sama dengan luas dari BED. Jadi luas dari yang ini, gitu, CED itu bakal sama-sama luasnya BED, gitu. Oke? Nah, kalau luasnya sama, kesimpulannya apa teman-teman? Tingginya mereka ini sama. Kalau teman-teman perpanjang garisnya ke sini, aku coba ubahkan dulu ya. Sini. ED-nya itu aku perpanjang. Terus di sana juga. Terus aku tarik garis tinggi. Gitu. Kan luasnya dari BED gitu ya. BED itu sama dengan setengah alas kali tinggi kan. Alasnya adalah ED, tingginya adalah T. Gitu. Misalkan T1 lah gitu. Nah, sedangkan luas dari CED itu sama dengan setengah kali ED dikalikan tinggi keduanya di sini, T2. Lah, padahal luas mereka tuh sama loh. Akhirnya kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah T1 sama dengan T2. Apa efeknya kalau T1 sama dengan T2? Maka bayangin aja, kamu punya sebuah garis, terus ada tingginya sekian, T1 gitu ya, tegak lurus ya, misalnya panjangnya A, gitu, tingginya A. Terus ini tingginya A juga, maka kan dia harusnya sejajar ya, karena tingginya sama-sama A. Dia membentuk persegi. Nah, itu idenya kadang nggak kelihatan. Jadi, kalau teman-teman ketemu ada bentuk kayak pita gitu, luasnya sama, ini kesimpulannya adalah mereka sejajar. Gitu. Oke? Luasnya mereka mereka sejajar. Nah, ternyata ide ini juga muncul di soal OSK tahun lalu. Gitu. Kalau nggak salah aku ingatnya soal nomor 9 atau soal nomor 10 kemampuan dasar. Jadi teman-teman bisa manfaatkan ide ini kalau sampai keluar lagi, oke? Nah, oke, kita sampai muncul di mereka sejajar ya. Aku hapuskan komponen yang nggak perlu. Nah, kalau mereka sejajar, maka teman-teman tahu ya, kalau sejajar maka perbandingannya akan sama. Jadi misalkan ini A banding B, ini juga akan menjadi A banding B. Jadi perbandingan luasnya itu sama. Oke? Hmm. Oke, sebentar teman-teman. Aku masih mikir dulu. Hmm. Nah, aku kepikiran idenya gini. Di sini cara ngerjainnya banyak ya. Aku menemukan cara ngerjainnya untuk soal ini banyak. Tapi aku mungkin lebih suka kalau dari gambar ini kelihatan bisa menggunakan namanya dalil Menelaus. Gitu. Dalil Menelaus itu aku pengen tahu berapakah jadi kayak Menelaus ya, mungkin sedikit review dalil Menelaus. Kalau teman-teman punya sebuah segitiga dengan garis transversal seperti ini, gitu ya.
Jadi contohnya A, B, C, kemudian garisnya D, E, F gitu. Maka ada perbandingannya itu AD dibanding DB dikalikan DB dibagi, maaf, dikalikan BE dibagi sama EC dikalikan CF dibagi FA itu sama dengan 1. Gitu. Jadi di sini kita mau cari perbandingan BE banding EC. Itu ya. Yang kita tahu apa tadi? AE banding apa? Yang untuk soal yang atas ini ya. Coba sih kita ganti aja hurufnya di sini. Biar sama ya, sama soal. Ini review aja dalil Menelaus. Dalil Menelaus. Kalau teman-teman punya cara lain, it's okay, bagus. Jadi A, B, C, kemudian ini D, ini E, ini P. Maka sifatnya adalah AE dibagi EC dikali CP dibagi PD dikali DB dibagi BA itu sama dengan 1. Kalau teman-teman pengen belajar juga Menelaus bisa Google sendiri ya, banyak kok dalil Menelaus terkenal. Oke, AE dibanding EC itu adalah A banding B. Tadi di soal aku udah kasih tahu. Aku misalkan A sama B itu untuk mempermudah. Kemudian CP dikali PD itu yang ditanyakan. Aku pengen tahu CP banding PD. Kemudian DB dibanding BA, tadi kan aku taunya A banding B juga ya. Ini A, ini B. Maka DB banding BA adalah B dibagi A plus B. Nah, B-nya bisa dicoret gitu ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah CP dibanding PD adalah A plus B dibagi A. Gitu. Oke. Kak, ini mau dibawa kemana sih sebenarnya gitu ya? Jadi idenya gini, kan aku tahu bahwa luas CEP sama ini kan sama ya. Misalkan ini luasnya X gitu ya. Ini luasnya juga X juga gitu, sama. Jadi luasnya segitiga CEP dibanding luas segitiga CAD itu harusnya 1:2. Harusnya 1:2. Gitu. Karena kan luas CEP itu 1, AEPD juga 1. Jadi segitiga yang kecil dibanding segitiga yang besar itu 1:2. Gitu ya. Nah, teman-teman kalau punya dua segitiga, sisinya berhimpit kayak gini. Gitu. Misalkan ABC sama DE. Gitu. Maka luas, ini aku misalkan ABC, DE ini ya, hurufnya acak lagi. Jadi luas dari segitiga ABC dibanding sama luas segitiga ADE, itu bisa teman-teman tulis sebagai AC atau AB dikali AC dibagi sama AD kali AE. Loh Kak, rumus ini datang dari mana? Gitu ya. Ini dari rumus luas sin ya, gitu ya. Luas segitiganya ABC itu kan sama dengan setengah AB kali AC kali sin sudut alfa. Nah, alfa itu yang ini ya. Sementara luas yang ADE itu bakalan sama setengah kali AD kali AE kali sin alfa juga. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman bandingkan, setengah sama sin alfanya bisa dicoret. Jadi ini suatu teman-teman boleh menghafalin. Kalau ada dua segitiga, sudutnya itu berhimpit di satu gitu. Perbandingan luasnya itu kayak cuma perkalian dari sisi-sisinya dia. Perbandingannya. Sini kali sini dibanding sisi yang panjang kali sisi yang panjang. Gitu ya. Nah, kita coba tinjau kasus ini. Jadi kalau mendapatkan setengah itu sama dengan CE dibagi CA dikalikan CP dibagi CD. Gitu. Mungkin aku pindahkan ke bawah ya, biar lebih luas. Nah, tadi CE dibanding CA itu adalah B dibagi A plus B. Karena ini A, ini B kan tadi perbandingannya ya. Misalkan AY, BY gitu. Jadi BY dibagi AY plus BY gitu.
Oke ya, perbandingan aja kan. Jadi B dibagi A plus B. Sedangkan CP dibagi CP dibanding CD, ya, kita tadi tahu CP dibanding PD adalah A plus B dibagi A. Berarti CP dibanding CD itu adalah A plus B dibagi A 2A plus B. Karena CD-nya kan A plus B ditambah A. Gitu. Oke. Sama dengan setengah. Udah, ada yang bisa dicoret, ini jadi gampang ya. Gini, B dibagi 2A plus B sama dengan setengah. Teman-teman kali silang, 2B sama dengan 2A ditambah B. B sama dengan 2A. Oh, ternyata susah-susah gini. Ternyata caranya cuma perbandingannya adalah 1:2. Jadi ini kita bisa hapus. Ini tuh 1:2. Ini 1, ini 2. Ini 1, ini 2. Bukan panjang sisinya ya, perbandingannya. Ini 1Y, 2Y, ini 1X, 2X. Nah, karena luas totalnya adalah 12 ya, total luasnya tadi 12, maka teman-teman bisa tahu bahwa luas dari CAD ini adalah sepertiga, ya kan? 1 dibanding 3 dari 12 itu. Jadi total luasnya itu 4. Karena mereka luasnya sama, atas sama bawah, maka kalau ditanya luas bawahnya itu berapa, jawabannya adalah 2. Jadi distribusinya adalah 2, 2, 2, yang ini adalah 6. Gitu. Cukup panjang ya teman-teman. Itu namanya aku udah bilang ya, soal nomor 10 itu susah. Tapi sebenarnya teman-teman kalau ngikuti aku, teman-teman bisa lihat videonya ya, di replay ulang gitu ya. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut untuk selanjutnya lagi. Oke? Sampai sini dulu teman-teman. Aku Jadi aku di sini memberikan persegi. Oke. Persegi dengan panjang sisinya ABCD gitu. Sisinya ABCD, kemudian panjang sisinya 6. Kemudian aku di sini cari titik E di sini, panjangnya itu 2. Kemudian ditanyakan di titik potongkan ya antara AE dengan BD. Nah, AE dengan BD dipotongkan, kemudian diberi nama titik F. Pertanyaannya berapakah jarak dari titik F ke BC? Oke. Nah, aku sendiri ide pertamanya adalah dengan memanjangkan AE itu. Memanjangkan AE ke sini. Jadi bentuknya menjadi kesebangunan gitu. Oke, bentuk ini tuh sebangun dua segitiga ini. Sama segitiga yang kanan. Kenapa sebangun, Kak? Karena sejajar yang antara AD dan BC-nya. Oke. Jadi segitiga dari ADF itu akan sebangun dengan segitiga, ini kasih nama titik T ya misalkan. Segitiga TBF. Nah, ini panjangnya 6, ini panjangnya 6 juga. Tapi kita nggak tahu panjangnya CT berapa. Jadi aku coba cari kesebangunan lain dulu. Nah, di sini kesebangunan yang kelihatan itu adalah segitiga ini sama segitiga yang besar. Gitu. Jadi di sini aku bisa pakai segitiga kebangunan dulu, sebangunan ECT sebangun dengan segitiga ABT. Gitu. Oke. Nah, segitiganya itu kan 2:6 ya. Karena kan 3 kali lebih besar tuh di situ. Jadi EC dibagi dengan AB itu sama dengan CT dibagi dengan BT sama dengan ET dibagi AT. Oke, EC-nya 2, AB-nya 6, jadi sepertiga gitu ya. CT-nya kita misalkan X gitu ya. X dibagi dengan BT. BT itu 6 plus X. Oke, jadi kita bisa coret, ini kan sepertiga ya. Kita kalikan luas kiri dan luas kanan, 6 plus X sama dengan 3X. Berakibat bahwa 6 sama dengan 2X. X-nya sama dengan 3. Oh, oke. Jadi X ini di sini panjangnya bisa kita ganti dengan 3. Gitu. Oke. Jadi kita kembali ke bangunan yang awal lagi yang kita mau cari.
di sini, maka AD dibanding dengan TB itu akan sama dengan, perbandingan ya, akan sama dengan 6 dibanding 9. Jadi akan sama dengan 2/3. Jadi segitiga yang kiri dibanding yang kanan itu perbandingannya 2/3. Yang kiri itu 2 kali, yang kanan itu 3. Aku pada sisinya aja, tapi juga berlaku untuk tingginya. Jadi tingginya sini aku karena tadi 2/3 ya. Tingginya juga berbanding 2/3. Aku bisa tulis ini 2T, yang ini 3T. Oke, kita mau cari panjang yang 3T itu, jadi kita tahunya itu total 5T-nya itu sama dengan 6. Jadi 6 itu sama dengan 5T, T-nya akan sama dengan 6/5. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai 3T. 3T sama dengan 18/5. Gitu. Soal ini yang ditanyakan bukan X-nya atau panjangnya itu ya, tapi 10X, 10 kali lipatnya. Berarti 18/5 kali 10. Sama dengan 36. Jadi jawabannya 36. Gitu. Soal SMA. Di sini diberikan sebuah segitiga, kemudian disuruh mencari panjang BC-nya. Nah, ini tuh sebenarnya soalnya mudah. Cuma siswa SMP aku yakin pasti kesulitan ngerjain soal ini. Kenapa? Karena SMP nggak pernah diajarkan dalil kosinus, mungkin trigonometrinya itu diajarkan yang dasar-dasar. Tapi perlu diingat ya, SMP untuk siswa SMP itu tidak boleh menggunakan trigonometri, gitu. Sedangkan SMA itu trigonometri seperti itu ya, snack ya, kayak setiap hari ngerjakan soal trigonometri. Oke, nah jadi di sini kita ingin mencari tahu berapakah panjang dari BC. Di sini kita coba pakai dalil sinus. Dalil sinus di segitiga ABC. Oke. Nah, berarti panjang AD, kok ABC, maaf, ADC. Yang kecil di bawah kiri itu ya. Nah, jadi AD dibagi dengan sin sudut C, itu akan sama dengan AC dibagi dengan sin sudut D. Jadi di sini panjangnya AD akan sama dengan 6 cm, panjang sin C-nya adalah sin 45. Sedangkan AC di sini, AC-nya itu kita ingin tahu, sin D-nya itu adalah sin 30 derajat. Oke, jadi 6 dibagi dengan setengah akar 2 sama dengan AC dibagi dengan setengah, sin 30 derajat itu setengah. Bisa kita coret. Alhasil, AC-nya sama dengan 6 per akar 2. Atau kalau kita rasionalkan, dia menjadi 3 akar 2. Gitu. Nah, AC-nya udah ketemu nih, 3 akar 2. Kita bisa menggunakan dalil kosinus. Oke, dalil kosinus adalah BC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah dengan AC kuadrat dikurangi 2AB kali AC kali sin atau cos sudut 60 derajat atau sudut yang diapit. Gitu. Jadi ini yang kiri, ini yang kanan, itu kemudian pakai dalil kosinus. Gitu. Oke, BC kuadrat itu yang ditanyakan, AB-nya itu sama dengan 6 akar 2. Kalau dikuadratkan, itu nanti menjadi 72. AC-nya itu 3 akar 2. Kemudian dikurangi 2 kali 6 akar 2, 3 akar 2, dan cos 60. Cos 60 itu setengah. Gitu. Oke, kita coba hitung. 6 akar 2 dikuadratkan 72, 3 akar 2 itu 18, dikurangi. 2-nya sama setengah bisa dicoret. 6 kali 3 kali 2. Gitu. Jadi di sini nanti hasilnya adalah berapa? 72 kurangi 18 ya. 72 kurangi 18 itu 54. Nah, berarti panjang BC-nya, kesimpulannya adalah akar 54. Sama dengan 3 akar 6. Gitu. Oke. Jadi jawaban untuk soal ini, panjang, oh enggak ya, yang ditanya BC kuadrat. Jadi ya sudah, kembali yang ini.
bukan panjang BC. Jadi panjang BC kuadratnya sama dengan 54. Nah, oke.